Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sistem navigasi pintar untuk kendaraan otonom. Definisi sistem terintegrasi berbasis AI dan sensor multimodal yang memungkinkan kendaraan menentukan posisi, merencanakan rute, mendeteksi hambatan, dan membuat keputusan navigasi secara mandiri tanpa input manusia. Fakta spesifik mengelola 94% keputusan kendaraan dengan respon rata-rata 150 milisecond, memproses hingga 40 terabyte data per hari setara dengan 8.000 film HD. Tingkat keamanan melebihi pengemudi manusia dengan margin 30-40%. Komponen sistem navigasi pintar, sensor canggih seperti lidah Velvot Alphard Prime dengan 108 saluran, jangkauan 250 meter, akurasi 30 cm, membuat peta point clouds 3D dengan 4,8 juta poin per detik, revolusi vertikal 0,1 derajat, memungkinkan deteksi objek kecil seperti puing jalan. Untuk radar Continental ARS 540 77 GHz dengan array MIMO penetrasi kabut tebal 200 plus meter visibility, deteksi kecepatan objek hingga 300 km per jam lebih dengan akurasi 0,1 km per jam lebih. Untuk kamera, sistem 12 megapiksel dengan HDR 140 dB dan memproses malam hari, pengenalan rambu lalu lintas dengan akurasi 99,8%, deteksi jalur hingga jarak 150 dalam kondisi hujan ringan. Lokalisasi ETK GNSS dengan AMU fusi data, akurasi posisi horizontal 2,5 cm, vertikal 5,10 cm, tetap berfungsi dalam terowongan dan gedung tinggi dengan depth reckoning. Dari teman saya, yaitu teknologi AI terperinci dalam navigasi. Yang pertama ada deep learning. Deep learning yaitu arsitektur transformer dengan 350 juta parameter atau 3 kali lipat GPT-1 dan penggunaan 8 bit quantization untuk efisiensi komputasi EDGE. Contohnya, Waymo menggunakan 20 plus model CNN berbeda untuk tugas spesifik. Yang kedua ada reinforcement learning, yaitu pelatihan dengan 12.000 jam simulasi Carla plus 5.000 jam data dunia nyata. Reward function disesuaikan untuk keamanan, kenyamanan, dan efisiensi. Untuk simulasi 5.000 plus skenario EDGE, tes seperti penyebaran pejalan kaki mendadak. Untuk slide selanjutnya, pemanahan sematik, yaitu segmentasi pixel atau level dari 150 plus kelas objek dan pemahaman kontekstual. Contohnya, truk pemadam berbeda dari truk sampah. Ada contoh lain, Tesla Neural memproses 1000 frame per detik untuk pemahaman visual. Untuk yang keempat, prediksi berlaku. Prediksi berlaku RRN atau GRU memprediksi trajektori hingga 8 detik ke depan dengan akurasi 92%. Pemodelan intensi agen multi atau model kendaraan pejalan kaki sepeda. Untuk 200 plus parameter berlaku seperti agresivitas, prediktabilitas, dan kepatuhan aturan. Baik, untuk materi selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya. Implementasi komersial detail.
Waymo, Alphabet Inc. Cangkupan Phoenix 100% kota, San Francisco 80% kota, Los Angeles uji coba. Statistik 20 juta lebih juta mil otonom setara 800 kali keliling bumi. Tingkat intervensi manual 1/32.500 mil dibandingkan 1/15 mil tahun 2020. 700 lebih kendaraan operasional dengan 100.000 lebih perjalanan per bulan. Teknologi unik LiDAR generasi 5 dengan deteksi hingga 300 meter dan label semantik bawaan. Tesla, cakupan Amerika Utara, Beta, Eropa dan Asia masih terbatas. Statistik 4,5 miliar mil autopilot dari 2 juta kendaraan FSD memproses 168 frame per detik dibandingkan pengemudi manusia 2-3 frame per detik. Peningkatan 300% dalam penghindaran bahaya sejak 2022. Pendekatan khas. Sistem vision only tanpa LiDAR menggunakan arsitektur HydraNet. Baidu Apollo. Cakupan 10 kota besar Tiongkok dengan 3.200 km area operasi. Statistik 16 juta plus kilometer operasional komersial dengan 600 kendaraan Apollo Go. 300.000 lebih perjalanan penumpang komersial per kuartal. Pengurangan biaya per mil 60% sejak 2021. Teknologi unik, integrasi V2X dengan 2500 plus persimpangan lampu lalu lintas pintar. Baik, di sini kesimpulan dampak transformatif. Pengurangan 94% kecelakaan fatal, 376.000 nyawa per tahun secara global. Penghematan ekonomi 800 miliar dolar per tahun di Amerika Serikat saja. Peningkatan produktivitas 15-20% dengan waktu perjalanan yang dimanfaatkan. Aksesibilitas transportasi bagi 50 juta penyandang disabilitas dan lansia. Tantangan implementasi. Standarisasi regulasi global. 22 negara dengan 22 kerangka peraturan berbeda. Adopsi bertahap. Proyeksi 28% penetrasi pada dasarnya 2030. Kebutuhan investasi infrastruktur 200 miliar dolar dalam 5 tahun ke depan. Masalah etika dan privasi 4 terabyte data pribadi dihasilkan per kendaraan per hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.